Shalom. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berbakti di dalam nama Yesus. Kita akan memberi pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah di online ya, di rumah. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Pujian yang berkata, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan Dia sungguh indah. Glory. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku. Terima kasih Tuhan, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang
puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sambut Yesus, mari kita tinggikan namanya. Mari angkat hatimu, suaramu untuk menyembah Dia, memuji Dia. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, Engkau Allah yang sungguh indah, Allah yang ajaib, Allah yang maha agung, maha mulia. Yesus, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya undang dengan kasih Kristus Dr. Andrew untuk berdoa.
Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita sembah Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagi Raja kami, Allah kami yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, pemelihara hidup kami, yang menuntun hidup kami, membawa kami kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami angkat rasa syukur kami angkat rasa puji kami Tuhan. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih atas segala yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami menghormati Engkau di tempat ini. Kami menghormati Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang ke bait-Mu Tuhan. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Saat ini kami buka hati kami buka hidup kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu Bapa. Biar Engkau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus melawat setiap kami, para pelayan, para jemaat, setiap kami yang datang ke rumah Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, dengan hadirat-Mu yang kudus, yang mulia. Tahirkan hidup kami, kuduskan segala apa yang ada dalam hidup kami Tuhan. Tubuh kami, pikiran kami, jiwa kami, hati kami, kuduskan Tuhan, untuk kami masuk dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan mulai ibadah kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menyenangkan hati Tuhan karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Dan saat ini kita akan membawa pujian bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin, haleluya. Kita anak-anak yang sudah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Amin, haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai
ibu-ibu, bapak-bapak duduk menikmati berkat-berkat rohani yang dari Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba ya, oleh kesaksian kita iblis telah dikalahkan dan kita boleh memperoleh kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
bebaskan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin, haleluya. Saudara percaya Dia hidup bagi kita semua? Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah menerima janji-janji firman Tuhan lewat pujian pengagungan kita. Pada siang hari ini kita boleh menyenangkan hati Dia, hati Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh indah, sungguh ajaib, sungguh mulia dalam kehidupan saudara dan saya. Oh, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sanggup membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah kita. Kita mau berkata bahwa kita telah melihat bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Telah kulihat, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Oh haleluya, Kau menderita. Amin, haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin, terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin, haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan haleluya. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin, puji Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Amin, haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin, haleluya, haleluya. Oh, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau angkat hati, angkat suara, angkat ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oh, darahnya terlalu mahal untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang sungguh besar, kasih-Mu yang sungguh sempurna. Terima kasih atas karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kemuliaanku Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu yang selalu tercurah melimpah atas setiap kami. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Dia disalibkan karena cintanya kepada saudara dan saya. Dia berkorban dengan darahnya yang mahal karena cintanya kepada saudara dan saya. Oh, berikan tubuh jiwa rohmu yang terbaik. Oh, tubuh jiwa rohmu yang terbaik, pelayananmu yang terbaik, hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Ungkapkan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Hati-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kami sungguh bersyukur, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin, puji Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Amin, haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Oh, atas karyamu yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, kami bersyukur. Biarlah kami boleh memberikan keberadaan kami yang terbaik Tuhan. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan hikmat marifat-Mu, dengan kemampuan yang daripadamu. Kami boleh mencari umat-umat-Mu yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, menjadi harta kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa kami yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami percaya kami sudah menerima kuasa yang luar biasa yang dari Tuhan, lewat pujian kami, lewat pengagungan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan menjalani perjamuan asa yang kudus. Biarlah berkat-berkat rohani yang limpah, oh benar-benar tercurah melimpah di dalam kehidupan setiap kami yang hadir. Kami mengucap syukur, kuduskan, sucikan, ampuni setiap kami, agar kami boleh layak untuk menerima berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Pakai hamba-Mu yang sebentar untuk menjadi berkat bagi kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu, sehingga Tuhan kami benar-benar menikmati, kami boleh merasakan, kami boleh membawa berkat yang luar biasa lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Kuduskan, sucikan setiap kami, layakkan kami, dan hanya di dalam berkat nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya dan mau diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bisa ada baik sehat sampai hari ini dalam rumah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan buka hati untuk firman Allah. Saya undang kita ambil Alkitab kita dan kita akan buka sama-sama. Kita buka sama-sama dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Mari kita berdiri dan kita akan baca dengan suara yang nyaring. Semua baca sama-sama. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Silakan sudah duduk kembali. Puji Tuhan. Saudara yang mendengar online service di rumah, mari kita akan sama-sama menyimak ayat-ayat ini. Suatu kebenaran yang mau tidak mau harus menjadi bahagian hidup saya dan saudara. Suatu kebenaran yang secara manusia itu tidak enak, yaitu menderita karena nama Yesus. Mari sama-sama kita mau berkata, menderita karena nama Yesus. 1, 2, 3. Menderita karena nama Yesus. Saudara yang kekasih, di Alkitab saudara juga ada suatu judul yang diterahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Saudara, banyak kali kita tahu bahwa kita meneladani yang baik dari orang lain, bukan? Yang mendatangkan kepujian, yang bisa memberkati orang lain, kita teladani. Rasanya yang baik-baik yang perlu kita teladani, bukan? Itu menjadi paham rata-rata manusia. Meneladani yang baik, meneladani hal-hal yang menjadi berkat. Tapi hari ini kita mau belajar meneladani penderitaan Kristus. Dan ini semua tidak suka kalau namanya penderitaan. Saudara yang kekasih, penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah penderitaan bukan karena kita salah. Firman Allah katakan kalau kita menderita pukulan karena kita berbuat dosa, itu memang harusnya demikian. Tapi kalau kita menderita penderitaan, tetapi kita tidak berbuat salah, tapi karena nama Yesus, karena Injil, firman Allah yang kita taati, itulah kasih karunia. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita mau taruh di pikiran kita. Mengiring Yesus memikul salib. Mengiring Yesus menyangkal diri. Mengiring Yesus ada banyak penderitaan. Kita jangan hanya mau mengiring Yesus karena berkat hidup dan hidup berkelimpahan saja. Tapi ada satu bahagian daripada firman Allah. Mengiring Yesus ada penderitaan. Saudara yang kekasih, dan ini harus kita pahami. Kita yakini dan kita harus alami dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menyangkal diri, bagaimana memikul salib, bagaimana rasanya penderitaan karena nama Yesus. Karena kita penginjilan, karena kita mentaati firman Allah, lalu kita rasa sakit. Kita ada pukulan, kita ada sakit fisik juga. Karena aniaya, saudara yang kasih, gereja mula-mula, pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid, rasul-rasul pada zaman gereja mula-mula. Saudara yang kasih, mereka begitu banyak mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Bukan hanya penderitaan batinnya, penderitaan fisik. Mereka dianiaya, mereka disesah, mereka dipenjarakan, mereka dipasung dalam penjara. Tapi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, ada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Ada pertolongan, ada jalan keluar, ada keluputan. Sampai pada waktunya Tuhan harus mereka alami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar saja skop yang lebih sederhana. Skop lebih sederhana, tidak seperti yang dialami murid-murid. Kita harus teladani terlebih dahulu. Kita harus mengambil dan menjadi bagian hidup kita. Baru penderitaan yang lebih besar. Mari kita akan melihat kembali. Yang pertama kita harus sudah baca ayat yang ke-18. Saudara bisa lihat lagi di Alkitab saudara. Baik saudara yang ada di sini, baik saudara ada di rumah. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, ini juga penderitaan.
Saudara yang kekasih, tunduk kepada Tuhan. Saudara, kita semua dikatakan jemaat harus tunduk kepada Kristus. Gereja harus tunduk kepada Kristus. Iya, betul, tidak salah. Tapi sebelum kita berkata saya bisa tunduk kepada Kristus, ada nilai yang lebih rendah. Ada keadaan yang kita alami hari lepas hari. Tunduk kepada Tuhanmu. Artinya tunduk kepada orang yang punya kewenangan, kewibawaan, yang menjadi pemimpinmu. Bukan karena bos itu baik dan peramah, tetapi atasan yang bengis, yang pemarah, yang tidak baik juga terhadap kita. Alkitab katakan tunduklah kepada Tuhan yang bengis sekalipun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada orang berkata, saya mau pindah kerja karena bosku marah-marah. Saudara yang kekasih, tugas saudara dalam perusahaan itu membuat bosmu jangan marah-marah, supaya kita bisa tetap bekerja dan tunduk kepada atasan kita. Saudara, ini nggak gampang. Ini yang rasanya sederhana, tapi ini realita kehidupan. Bagaimana seorang harus tunduk kepada otoritas yang ada di atasnya. Baru kita bisa berkata, aku tunduk kepada otoritas Kristus. Ya, semua orang punya otoritas yang ada di atasnya. Semua orang sebagai rakyat jelata, rakyat Republik Indonesia, warga negara Indonesia, kita tunduk kepada pemerintah, kepada raja, kepada wali-wali yang ditetapkan. Lalu kalau kita berbuat salah, kita dihukum. Tapi kalau kita berbuat benar, kita mendapat kehormatan, kata Alkitab. Saudara yang kekasih, itu sebagai warga negara Indonesia terhadap pemerintah Republik Indonesia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat pada ayat yang ke-13 dan ayat 14. Saudara melihat, dikatakan demikian, tunduklah karena Allah, tunduklah karena Yesus Kristus, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga-lembaga, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi saudara melihat di sini tunduk kepada pemerintah. Apa yang terjadi yang harus saudara warga negara Indonesia lakukan pada beberapa hari yang lalu adalah pelaporan SPT tahunan. Banyak orang yang mengabaikan. Ternyata saudara, kalau saudara mengabaikan melapor SPT tahunan pribadi perorangan sesudah 31 Maret, saudara dikenakan denda Rp100.000. Kalau perusahaan yang berbadan hukum itu sampai 30 April. Kalaupun lewat 30 April itu ada denda 500.000, saudara. Saudara, firman Allah katakan, tunduklah kepada lembaga manusia, baik kepada raja sebagai kekuasaan tertinggi atau presiden di negara kita Republik Indonesia, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara, sebagai warga negara punya hak dan kewajiban. Kita belajar dulu waktu kita sekolah, ada hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia, ada kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Ada peraturan-peraturan harus kita taati. Saudara yang punya NPWP yang belum melapor SPT tahunan harus lapor, tapi saudara sudah dikena denda Rp100.000. Saudara yang kasih, kalau dulu tidak dikena denda, baru tahun ini. Saudara yang punya perusahaan, bosmu harus melapor, kalau enggak kena denda Rp500.000. Saudara, wali-wali negeri, pemerintah kita dengan peraturan-peraturan hukumnya memberikan warga negara Indonesia suatu kewajiban.
Jadi kita bukan hanya cari hak kita sebagai warga negara Indonesia, hidup dengan aman dan tentram, sandang pangan, bahan kebutuhan pokok murah, walaupun sekarang pada tutut naik tangga dia semua. Saudara yang kekasih, tapi apakah kita bisa melawan? Walaupun mau demo, tapi keputusan pemerintah itu pasti itu yang diterapkan, saudara. Kalau kita melanggar, ada hukuman. Tapi kalau kita mentaati, dihormati. Ya, beberapa kali sekolah kami mendapat bantuan pemerintah. Karena mentaati peraturan di bidang pendidikan dapat bantuan. Ada bantuan DAK, dana alokasi di mana bisa kita membangun. Ada bantuan BOS, bantuan operasi sekolah. Ada bantuan BOP. Saudara yang kekasih, ada bantuan dari negara kepada sekolah yang tunduk peraturan. Saudara yang kekasih, ini rasanya masalah kecil. Bagaimana penundukan diri sebagai warga negara Indonesia kepada pemerintah. Lalu berikutnya, kita skop yang lebih kecil. Bukan warga negara terhadap pemerintah saja, tapi kita punya keluarga. Bagaimana diatur oleh firman Allah, istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Istri harus menghormati suami. Saudara yang kekasih, mari kita mau melihat. Kita buka sama-sama. Dalam surat Efesus. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-22. Ini baru hal penundukan loh saudara. Ya, bagaimana kita meneladani jejak Kristus di mana Yesus menundukkan diri kepada Bapa di sorga. Dan kita meneladani jejak Yesus. Mari kita melihat Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah Yesuslah yang menyelamatkan tubuh, itulah jemaat. Ayat yang ke-32. Efesus 5 ayat 32. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Haleluya. Saudara yang masih mempunyai suami, mau tidak mau harus tunduk dan hormat kepada suami. Walaupun penghasilan suami lebih kecil dari penghasilan istri. Ada banyak kali karena perbedaan pendapatan istri dengan suami membuat istri nggak tunduk dan nggak hormat sama suami. Dan itu melawan firman Allah. Memang tunduk kepada suami bukan seperti kita baca dan belajar tadi, tunduk kepada bos yang peramah dan baik hati, tapi yang bengis dan jahat dan pemarah sekalipun. Saudara yang kekasih, ini mungkin kita bisa bilang penderitaan. Saudara, marilah sebagai setiap istri yang masih hidup bersama suami, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Mau tidak mau, istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi hierarkis ini, kepimpinan ini, otoritas ini nggak bisa dirubah. Istri bukan kepala suami, suami yang kepala istri. Jemaat bukan kepala dari Yesus. Yesus kepala jemaat dan menyelamatkan jemaat tubuhnya. Suami kepala istri, dan bagaimanapun keadaan pribadi suami, saya percaya setiap suami menyelamatkan istrinya dari bahaya-bahaya yang ada di dunia, bukan? Saudara yang kekasih, walaupun suami itu menurut saudara bencekno, gak nyenengin, ya, kurang harmonis, ya, walaupun menurut saudara suamiku gak romantis, tapi Alkitab katakan hendaklah setiap istri tunduk
dan hormat kepada suaminya. Haleluya. Ini baru penundukan di dalam keluarga. Lalu sesudah dalam keluarga, kita keluar dari keluarga untuk bekerja. Bekerja, punya pimpinan. Jangan kata dulu pimpinan perusahaan, pimpinan langsung, atasan langsung kita ada. Dalam satu perusahaan yang besar ada pimpinan teratas, ada pimpinan yang lebih bawah, ada atasan langsung kita. Bagaimana kita mau tunduk kepada pimpinan teratas, tapi kita enggak bisa tunduk kepada atasan langsung kita. Bagaimana kita mau tunduk kepada tidak mau tunduk kepada Kristus kalau kita enggak tunduk kepada atasan langsung, kepada pimpinan perusahaan kita, enggak tunduk kepada suami, ya itu enggak bisa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap pekerja dia harus tunduk dan hormat kepada atasannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat dan membaca Efesus pasal 6 ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ini kewajiban para pekerja yang punya atasan, yang punya bos. Tunduklah kepada bos, taatilah aturan-aturannya. Kalau saudara nggak mau taat, ya jangan kerja di situ, pindah cari kerja lain. Daripada saudara kesel, atasan langsung saudara kesel. Jadi kalau nggak cocok, nggak apa-apa, pindah saja, cari yang cocok. Tapi kalau sudah kerja, mari kita menjadi para pekerja yang dapat mentaati peraturan. Dalam ketundukan kita itu terkandung ketaatan kita. Jadi saudara, semua sudah diatur oleh firman Allah untuk kehidupan saudara dan saya. Saudara, Yesus mentaati Bapa. Dia tunduk kepada kehendak Bapa, dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan murka ini lalu daripadaku. Aku gak mau minum, aku tahu betapa berat, bagaimana aku harus menanggung dosa seisi dunia di dalam tubuhku sendiri. Dia tahu betapa penderitaannya sebagai manusia. Dia bilang, Bapa, kalau boleh lewat penderitaan ini. Tapi Yesus berkata, karena ketundukannya kepada Bapa, bukan kehendak Yesus yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Saudara, kita pun harus seperti itu. Dan Yesus melakukan kehendak Bapa. Di dalam firman Allah katakan, dia taat sampai kepada maut, sampai kepada mati di kayu salib. Mari kita buka sama-sama. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kelima. Mari kita melihat di situ. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Terus kita akan baca sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Kristus itu harus kita teladani. Saudara yang kekasih, ketaatan, T-A-A-T, bolak-balik dari kiri ke kanan, T-A-A-T, dari kanan ke kiri, T-A-A-T, taat.
Yesus sudah memberi contoh untuk diteladani. Sudah meninggalkan jejak ketaatannya kepada Bapa untuk menyelesaikan karya keselamatan di atas kayu salib di bukit Golgota. Saudara dan saya harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada otoritas di atas kita. Taat kepada perintah atasan saudara. Saudara yang kekasih, anak-anak yang hidup dengan orang tua, otoritas pada saudara ada pada orang tua. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Sejauh itu bukan melawan firman Allah dan melakukan dosa. Ajarilah anak-anak saudara untuk mentaati orang tua. Kita akan baca sama-sama dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal ke-6 ayat yang pertama. Efesus 6 ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Saudara yang kekasih, taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Artinya setiap anjuran nasihat orang tua yang tidak melawan firman Allah, taat. Jadi jangan menjadi seorang anak yang suka berontak kepada orang tua, yang suka melawan kepada orang tua. Siapa yang masih punya orang tua di sini? Jadi anak yang manut, taat, dengar-dengar. Ada pujian sekolah minggu, ya. Kalau saya mau senang, adalah satu jalan, yaitu dengar-dengaran. Saudara yang kekasih, mari anak-anak dengar-dengaran kepada orang tua dalam rumah. Di luar rumah saudara ada di sekolah, dengar-dengaran sama guru-guru saudara. Taat kepada peraturan-peraturan sekolah. Saudara ada berkendaraan di jalan raya, taat kepada aturan lalu lintas. Belajar seorang pribadi Kristus yang ada di dalam kita ini sebagai anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang taat perintah dan peraturan. Kalau saudara nggak biasakan dari masa muda saudara mentaati peraturan dalam keluarga, nanti saudara di tempat kerja melawan, di jalan raya melawan. Harus pakai helm, saudara nggak pakai helm. Itu aja yang sederhana. Harus pakai seat belt, saudara nggak pakai seat belt. Nggak boleh menyalip pada garis lurus, saudara nyalip karena saudara tidak terbiasa mentaati peraturan. Yang sederhana-sederhana dulu. Belajarlah mentaati peraturan. Ya, sekarang ada atlet di jalan tol. Saudara mengendarai mobil di jalan tol nggak boleh lewat 100 km per jam. Kalau enggak saudara direkam pakai atlet, dapat surat cinta dari lalu lintas. Saudara yang kekasih, dan enggak boleh di bawah 60 km per jam. Ada peraturan, jangan melanggar. Jangan menyetir mobil sudah ada peraturan 100 km per jam, saudara 110, itu melawan. Bagaimana saudara bisa mentaati peraturan sampai masa tua? Dari kecil-kecil begini, belajar. Orang tua, oma, opa juga ajar cucu, anak cucu taat peraturan. Peraturan di rumah dulu. Saudara yang kekasih, anak-anak mentaati guru, mahasiswa mentaati dosen. Ada kenalan saya, masih terikat famili ipar begitu. Saking kepengen anaknya jadi spesialis, kalau di Jakarta sulit masuk spesialis. Ya, dia masuk spesialis di Manado, gol masuk. Tapi saudara, saking pinternya, dokter yang lagi ambil spesialis ini selalu melawan. Dia sudah kuliah 4 tahun, ahli penyakit dalam, mestinya sudah lulus, tapi dia nggak lulus-lulus. Karena dia suka membantah dosennya. Saudara yang kekasih, pada akhirnya dia keluar, drop out, gak lulus-lulus saudara. Karena apa? Suka melawan perintah. Saudara, bagaimanapun orang yang punya otoritas atau saudara selalu mau merasa dia itu benar. Walaupun mungkin dosen itu salah, mungkin ya. Tapi ya salah-salah juga enggak terlalu prinsip saya rasa. Walaupun juga orang tua itu ada salah, tapi saya rasa orang tua mana sih yang mau hidup dalam kesalahan? Enggak prinsip. Walaupun anak bilang, mama papaku salah, yes, yang salah enggak usah ditaati, yang benar ditaati. Ya, atasan kita walaupun pasti ada salah-salahnya,
Tapi mari taat saudara. Kalau nggak taat nggak berhasil. Anak-anak yang mau berbahagia dan panjang umur di bumi, taat orang tuamu di dalam Tuhan. Ini Alkitab bilang, ini rumus. Supaya panjang umur dan berbahagia. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena harus demikian. Halo putra putri yang ganteng-ganteng cantik-cantik. Yang masih punya orang tua. Walaupun orang tua sederhana mata pencarian. Hormatilah mereka. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa sih harus hormat? Orang tuaku gak berkelas. Hei, Alkitab katakan memang harus demikian. Bagaimana putra putri, amin? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya anak-anak engkau panjang umur dan berbahagia di bumi yang fana ini. Rumusnya sederhana bukan? Tapi kalau kita gak taat, berkat-berkatnya nggak kita raih. Saudara yang kasih, mari di rumah taat dan hormat, di sekolah taat dan hormat, kepada guru di perkuliahan, di tempat kerja, supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan sesuai janji firman Allah. Ini baru bahagian pertama dari penderitaan Kristus yang harus kita teladani, tunduk dan taat. Ya, ini mungkin ya saudara yang ada di tampilan, saudara bisa kasih rangkuman 1 sampai yang keempat itu pakai ABCD, tapi itu diberikan tulisan tunduk dan taat. Haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita mau melihat berikutnya. Apalagi penderitaan Kristus. Kita kembali dalam ayat pokok kita. Dalam surat Petrus tadi, 1 Petrus yang kedua. Kita melihat ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Ini bahagian kedua daripada teladan penderitaan Kristus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara yang kekasih, ini teladan Kristus, tidak membalas jahat dengan jahat. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tidak membalas apa yang jahat yang dilakukan kepada Yesus. Saudara yang kekasih, mari kita mau taruh di pikiran dan pengertian kita. Saya sebagai pengikut Yesus tidak membalas jahat dengan jahat. Amin saudara. Firman Allah katakan Yesus dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Yesus didera dengan begitu banyak penderitaan. Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang dibuat mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya? Memang penderitaan, orang jahati kita, orang rugikan nama baik kita, orang rugikan keuangan kita. Rasanya kita mau pukul, kita mau tonjok, kita mau tempeleng dia, kita mau adu dia ke polisi supaya dia dimasukin di bui. Itu manusiawi saudara, tapi kita manusia Allah. Kita manusia baru dalam Yesus Kristus. Meneladani Yesus, tidak membalas jahat dengan jahat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kita belajar di sini. Bahagian pertama tunduk dan taat. Bahagian kedua tidak membalas jahat dengan jahat. Menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ini kita sudah baca tadi. Firman Allah juga katakan pembalasan adalah hakku. Kita tidak boleh menuntut balas. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menanggulangi ini semua? Kita minta Roh Kudus tolong saya dan saudara. Karena untuk tidak membalas itu dalam penderitaan yang ditimpakan atas kita itu tidak gampang. Hanya dengan Roh Kudus kita menjadi orang yang tidak suka membalas.
Haleluya. Jadilah anak Tuhan yang tidak suka balas jahat dengan jahat. Yesus juga di sini dikatakan menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ada saat waktu penghakiman. Bahagian Tuhan membalas jahat dan jahat. Bahagian kita tidak membalas jahat dengan jahat. Saudara yang kekasih, mari kita mau meniru ini, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau melihat penderitaan Yesus yang berikutnya. Kita melihat pada ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, ini penderitaan Yesus. Dia memikul dosa seisi dunia dalam tubuhnya di kayu salib. Ini kita nggak bisa bikin, ini hanya bisa bikin Yesus. Tapi apa yang menjadi bahagian kita dalam konteks Yesus memikul dosa saudara saya dalam dirinya di kayu salib? Untuk kita, bahagian ketiga yang kita harus contohi dari Yesus adalah kita mati terhadap dosa. Artinya dosa tak mampu lagi masuk dalam diri kita. Artinya kita tidak ambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan dosa. Saudara yang kekasih, saudara dan saya yang meneladani penderitaan Kristus dalam memikul dosa saudara dan saya dalam tubuhnya, kita itu mati terhadap dosa dan hidup menjadi hamba kepada kebenaran. Saudara yang kekasih, mati terhadap dosa. Ini memang gak gampang sebab dosa itu enak, saudara. Apa yang tidak baik, yang gak boleh sama Tuhan. Kita lihat dulu manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Buah pengetahuan yang baik dan jahat gak boleh dimakan. Tapi Alkitab tulis Hawa melihat buah itu mendatangkan pengetahuan, menarik hati, suatu buah yang sedap dilihat, enak untuk dimakan. Dosa itu selalu pada awalnya manis, enak. Saudara yang kekasih, tapi Alkitab katakan jangan kita mengkonfirmasi, mencocokkan diri kita dengan kehidupan dunia yang berdosa. Kita harus tampil beda. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dosa memang manis, enak, sedap dilihat, sedap dinikmati, tapi mendatangkan malapetaka. Buah yang kelihatannya menarik mata, menarik hati, diambil dimakan, diberikan kepada Adam suaminya. Akibatnya terusirlah mereka dari Taman Firdaus. Mereka harus mengelola tanah dengan peluh, dengan keringat. Mereka makan hasil tanah. Tadinya mereka tinggal memetik, mengambil, menuai apa yang sudah Tuhan tanam. Saudara yang kekasih, dan Alkitab katakan wanita dengan susah payahnya dia mengandung dan melahirkan, tapi dia birahi kepada suaminya. Ini karena dosa. Rupanya kalau nggak ada dosa, manusia itu beranak pinak tanpa rasa kesakitan melahirkan. Tapi karena dosa, laki-laki berkeringat untuk menafkahi sekeluarga, istri berkeringat untuk melahirkan anak-anak dalam keluarga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, maukah saudara mati terhadap dosa dan hidup melakukan kebenaran firman Allah? Saudara, 3 hal besar penderitaan Kristus yang saya sudah jabarkan, dan mari saudara yang bisa jabarkan hal-hal yang cocok dengan kehidupan saudara, mari jabarkan itu. Lakukan teladan Yesus yang sudah dikatakan dia meninggalkan teladan dan jejaknya supaya kita mengikutinya. Saudara yang kasih, yang pertama tunduk dan taat. Yang kedua, kita belajar tidak membalas jahat dengan jahat. Yang ketiga, saudara saya harus mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Amin, saudara. 3 hal besar ini harus kita teladani. Dan Alkitab tulis kepada saudara saya dipanggil, ya, bukan hanya untuk terima keselamatan, kesenangan, kebahagiaan, kelimpahan, tapi dipanggil untuk juga menderita. Dalam panggilan penderitaan juga. Mari kita akan buka dan membaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi.
Filipi pasal yang ketiga. Filipi yang pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia atau Yesus. Ini suatu ungkapan dari Rasul Paulus. Yang ku kehendaki, yang saya dan saudara kehendaki adalah mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Ya, dan firman Allah katakan dan kuasa kebangkitannya. Kita akan memasuki ya pasca ya, kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus mengenal Dia dan kuasa kemenangan. Semua bisa bilang amin? Saudara yang mendengar online ini, saudara pasti berkemenangan dalam Kristus sebab Yesus mati dan bangkit, maut sudah ada di bawah kakinya. Ini kita harus alami. Tapi bukan hanya itu saja saudara. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kuasa kemenangan iya. Tapi sisi sebelahnya adalah persekutuan dengan penderitaan Kristus. Itu yang saya sudah katakan tadi. 3 hal besar. Taat dan tunduk. Tidak balas jahat dengan jahat. Rela mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Ya saudara lihat. Kita semua harus mengenal Yesus dan bersekutu dalam penderitaannya. Di mana saya dan saudara menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Aduh, ini yang gak gampang. Menjadi serupa dengan Yesus di dalam kematiannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menolong kita. Enggak gampang saudara. Serupa dengan Yesus, serupa loh, serupa sama seperti bukan apa itu? Ada serupa tapi tak sama. Tapi ini serupa dan sama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saat-saat di mana Tuhan masih beri kita kesempatan hidup di negara yang aman, tentram seperti ini, mari ambil firman Allah, lakukan firman Allah ini dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana sebagai orang percaya kita mau menjadi serupa dengan Yesus dalam penderitaannya. Dan Alkitab katakan ada dia punya apa hasil akhirnya. Ayat 11 katakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rupanya saudara, kalau kita tidak berusaha menjadi serupa dengan Yesus, menjadi gereja yang sempurna, rupanya nanti tidak bangkit dalam kebangkitan pertama, tapi nanti kebangkitan kedua untuk orang-orang berdosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saya rindu semua yang dengar firman Allah, termasuk saya yang berbicara, saya dan saudara semua kita sama-sama kita belajar hari ini menderita karena Yesus. Teladan penderitaan Kristus kita belajar dan kita lakukan. Yang pertama taat, tunduk dan taat. Kedua tidak balas jahat dengan jahat. Dan ketiga kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Juga bersekutu, ada persekutuan dengan penderitaannya dan kematiannya. Tuhan menolong kita semua, saudara dan saya, kita tidak akan kalah terhadap setiap godaan kuasa kegelapan. Kalau saya belajar, saudara bisa belajar 1 Petrus 2. Ya, kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita juga harus bermanfaat menjadi gereja yang membangun dirinya menjadi bangunan rohani yang bisa mempersembahkan persembahan rohani kepada Kristus, kepada Allah Bapa, berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Lalu kita belajar, kita menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara yang kekasih, mari kita sebagai orang percaya jangan biasa-biasa saja. Hari ini saya lebih dari hari kemarin, besok saya lebih dari hari ini. Lebih dalam ketaatan saya akan firman Allah. Tuhan berkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa
untuk firman yang sudah kita dengar, dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan berdoa untuk firman Allah. Saya undang nanti Bapak Pendeta Jeffrey Alo akan tampil ke depan, doakan firman Allah dan doakan perjamuan suci yang akan kita terima bersama-sama. Bukan dengan barang fana. Haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara dan saya menyambut firman Allah yang berkata, aku mau mengikuti teladan Kristus dalam penderitaan. Angkat tangan saudara. Roh Kudus, roh penolong, roh kekuatan, roh yang memampukan kita mentaati firman Allah, bukan dengan barang fana. Bukan dengan fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur di pagi menjelang siang ini Tuhan, kami boleh beribadah
memuji menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Terlebih kami boleh mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan. Bagaimana kami boleh meneladani pengorbanan Kristus di Bukit Golgota. Tuhan sudah menebus, bahkan membayar kami dengan harga yang sangat mahal, lunas, yaitu lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat darah Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan biarlah Bapa Roh Kudus yang memeteraikan firman Tuhan ini di dalam loh hati batin kami yang paling dalam. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Dan kami percaya pada waktu kami melakukan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, yang akan terus menuntun kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Tapi kami percaya di dalam Tuhan kami boleh melangkah dengan pasti, dan bersama dengan Tuhan Yesus kami percaya kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus terus mengingatkan firman Tuhan dimanapun kami pergi berada, apapun yang kami hadapi, tantangan apapun, seberat apapun kami hadapi, tapi kami percaya firman Tuhan yang sanggup mengingatkan kami, sanggup menguatkan iman kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Ibu Gembala di tempat Ibu Hilda Rawis untuk lebih hari, semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan, pemakaian Tuhan, roh hikmat, wahyu, urapan baru semakin Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan dalam hidup hamba-Mu, pembukaan rahasia-rahasia firman Tuhan di akhir zaman, sehingga Tuhan hamba-Mu di mana pergi berada, melayani Tuhan, melakukan tugas-tugas pelayanan Tuhan, di situ penyertaan Tuhan luar biasa, mujizat kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga Tuhan semakin banyak orang yang boleh bertobat, datang kepada Tuhan, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan berkati hamba-Mu dalam kekuatan kesehatan, dalam keluarganya, dalam pelayanan di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, lewat kami makan roti dan anggur yang sudah tersedia saat ini. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan roti dan anggur yang ada di hadapan kami, dan biarlah pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan ini boleh mendatangkan kuasa mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Tuhan boleh nyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa lewat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan saat ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat segala sakit, penyakit, segala pergumulan, segala beban berat dalam hidup kami. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan memberi kami kelegaan, Tuhan memberi kami kekuatan. Kami percaya lewat kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut, dan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
kepada Tuhan. Dialah Juru Selamat kekasih jiwa kita, yang untuk kita semua Yesus rela mati di atas kayu salib, supaya kita ini jangan dihukum. Kita ini tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bersyukurlah secara pribadi, naikkan terima kasih yang dalam kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, buat perjamuan Tuhan ini untuk peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita dengar firman Allah sebelum kita makan. Pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan daripada roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami disuruh mengingat kematian Yesus, kebangkitan Kristus yang menebus dosa dan salah kami. Makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan tinggi. Ada darah Kristus yang sudah tercurah untuk mengampuni dosa dan saudara dan saya, untuk menebus kita dari tangan iblis, menjadikan kita anak-anak Allah. Yesus mendirikan kita gereja Tuhan di atas batu karang yang kuat. Pintu alam maut pun tidak dapat menguasai dan mengalahkan kita. Dengar firman Tuhan sebelum kita minum. Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, kamu mengingat akan daku. Sebab setiap kali kamu makan daripada roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah, ada persekutuan dengan darah Kristus. Dan ingatlah, lakukanlah, ada tugas kewajiban kita semua. Beritakanlah Yesus, beritakanlah kematian dan kebangkitan Kristus sampai Yesus datang kembali. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara dan bersyukur. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mencintai kami. Engkau sudah rela mati di kayu salib menebus dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau berkata, barang siapa yang makan daripada dagingku dan minum daripada darahku, maka ia memperoleh keselamatan dan kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan kehidupan yang lama. Lakukan pujian ini dengan penuh pengertian. Haleluya, haleluya.
berilah pada setiap kami panggilan-Mu. Dan tolonglah kami untuk menjalankan panggilan ilahi, panggilan Yesus Kristus untuk hidup kami. Kami berkarya di akhir zaman ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan sorga di muka bumi. Biarlah setiap kami memberitakan Injil kerajaan sorga. Itulah kebaikan dan kasih Allah yang besar, di mana keselamatan ada dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan hidup Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Haleluya. Yang mencari pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Yang dalam studi pendidikan Tuhan cukupkan pendanaan, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran untuk dapat mengakhiri semester ini dengan baik. Tuhan yang akan mencari pendidikan pada level yang lebih tinggi, Tuhan siapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mencintai Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami berikrar pada siang ini, Yesus yang terutama dalam hidup kami dan tidak ada yang lain. Kami mau mentaati Kristus, kami mau menderita karena Kristus, kami mau melakukan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami ucapan syukur kepada Tuhan untuk lawatan-Mu yang luar biasa pada kebaktian kami. Sedia kami akan ulurkan tangan memberi korban persembahan kami. Kami memberi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan saudara memberi korban persembahan saudara. Kita beri persembahan persepuluhan kita dan persembahan khusus untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik. Persembahan dijalankan, kita akan pujikan pujian yang berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih banyak Bapak, kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami dapat melepas setiap persembahan-persembahan kami. Kuruskan, sucikan Tuhan setiap persembahan-persembahan kami, agar semuanya itu dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah memberi persembahan dengan tulus, ikhlas. Berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus kami alaskan, mintakan doa kami. Terima kasih.
terima kasih untuk hari Minggu di mana kami bisa berbuat bakti kepada Tuhan. Sempurnakanlah ibadah kami agar menjadi suatu persembahan rohani yang naik berkenan ke hadirat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, biarlah umat-Mu yang sudah berbakti kepada Tuhan pulang dengan kegirangan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah umat-Mu dengan penuh iman, penuh sukacita menyambut dan melakukan firman Allah. Umat-Mu mengerti apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari lepas sehari dalam kemurahan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh hikmat, Roh damai sejahtera, Roh sukacita. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus untuk mentaati firman Allah. Hiduplah menjadi berkat, berdampak untuk sesama, untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah dengan segala kebahagiaan dan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kami juga teringat dan berdoa untuk negara, nusa dan bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati untuk dapat kami menikmati setiap berkat-berkat yang baik dari Tuhan lewat pemerintah nusa dan bangsa kami. Bapak Presiden kami, DPR, TNI Polri, MPR, tingkat pusat, pemerintah tingkat daerah, DPRD sampai pemerintah tingkat desa, Tuhan berkati. Demikian pula keamanan dunia, Tuhan tolong perang Ukraina Rusia bisa selesai dengan baik dalam kemurahan Tuhan. Kami mohon doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. sampai tujuan, mendapatkan mahkota